Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1392. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Supreme, dia berkata dengan getir dan hatinya terkejut. Pada saat ini dia sepenuhnya percaya kepada Qin-Chen. Setidaknya dia percaya bahwa Qin-Chen jelas bukanlah bawahan dari leluhur bis-habis. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya di mana Lian Xinluo berada? Kata Qin-Chen. Dia berkata dengan tenang, dengan ekspresi yang sangat tenang, tetapi itu membuat Swan Kong Supreme merasakan penindasan yang tak ada habisnya. Qin-Chen sebelumnya telah menunjukkan ketulusan yang cukup, dan jika Swan Kong Supreme terus tidak berterima kasih, maka Qin-Chen tidak akan punya pilihan selain menjadi kejam. Putri Lian Xinluo berada di alam iblis mati, kata Swan Kong Supreme. Dia akhirnya berkata, alam iblis mati, kata Qin-Chen yang merutkan kening. Tapi mendengar alam iblis mati, Lord of the Abyss tiba-tiba terkejut. Apakah kamu yakin dia berada di alam iblis mati? Saat ini Raja Biswanling di samping juga menunjukkan ekspresi terkejutnya. Qin-Chen lalu memandang mereka berdua dan melihat Lord of the Abyss. Tuan, alam iblis mati itu adalah alam rahasia yang paling menakutkan di dunia iblis kita. Seperti namanya, jika Anda memasukinya maka Anda akan mati tanpa bisa hidup. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup dari sana, jadi itu disebut alam iblis mati. Apakah orang ini ingin kita mati? Pada saat ini mata Lord of the Abyss tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat itu Swan Kong Supreme tiba-tiba berkata, alam iblis mati memang sangat berbahaya, tapi ini bukanlah situasi hidup atau mati. Itu hanya karena alam iblis mati adalah tempat di mana Dewa Iblis duduk dan berisi kekuatan dari alam iblis mati. Itu merupakan tempat Dewa Iblis. Sementara Putri Lian Xinluo itu adalah putri Dewa Iblis. Ketika Putri Lian Xinluo menekan klan kegelapan dan memasuki dunia iblis, jejak sisa jiwanya memasuki alam iblis mati dan menemukan tempat bagi pasukan adil kita untuk bertahan hidup di alam iblis mati. Dia juga menemukan tempat untuk bertahan hidup di alam iblis mati di sana. Dia menemukan sebuah metode untuk bisa bertahan hidup di alam iblis mati di sana, kata Swan Kong Supreme. Oh, jadi Putri Lian Xinluo tidak hanya berada di alam iblis mati, namun itu juga dibuat sebagai pasukan besar markas tentara adil di alam iblis mati, kata Lord of the Abyss. Dia saat ini saling memandang dengan Raja Biswanling, dan mereka semua melihat bahwa Swan Kong Supreme ini memang tidak berbohong. Alam iblis mati, lalu tunggu apa lagi? Lord of the Abyss, kamu harus tahu di mana alam iblis mati itu berada. Ayo pimpin jalan, kata Qin-Chen. Tapi tunggu sebentar, kata Swan Kong Supreme. Dia buru-buru berkata. Qin-Chen pun segera menoleh dengan curiga. Kamu belum bisa pergi ke alam iblis mati. Mengapa? Swan Kong Supreme kemudian menjelaskan, alam iblis mati sangatlah istimewa dengan bantuan Putri Lian Xinluo. Pasukan adil kami mengandalkan ciri-ciri khusus dari alam iblis mati untuk berkembang di sana dan melawan leluhur iblis abis. Namun kami akhirnya ditemukan oleh leluhur iblis abis. Meskipun leluhur iblis abis kuat, tetapi dia tidak dapat menerobos ke alam iblis mati. Oleh karena itu dia membentuk sebuah formasi iblis di luar alam iblis mati, dan dia tidak mengizinkan seorang pun untuk bisa memasukinya. Anda tidak diperbolehkan masuk atau keluar ke sana sesuka hati. Sekali Anda menerobos masuk, pasti Anda akan diserang oleh seluruh formasi. Dan pada formasi tersebut itu juga dijaga oleh banyak ahli teratas tingkat Supreme yang telah berubah menjadi mata formasi. Bahkan jika ahli Supreme masuk menerobos ke sana dengan paksa, maka dia pasti akan mati, kata Swan Kong Supreme. Mendengar itu Qin-Chen dan yang lainnya pun terkejut. Ahli Supreme bertanggung jawab atas formasi. Apakah Anda sedang berbicara tentang pembentukan formasi 12 iblis surgawi? Kata Lord of the Abyss, matanya tiba-tiba menyusut. Mendengar itu Swan Kong Supreme pun mengangguk. Ya, sepertinya itu adalah formasi jahat 12 iblis surgawi. Jika ini masalahnya, itu akan sangat merepotkan, kata Lord of the Abyss. Wajah Lord of the Abyss pun menjadi serius. Dia lalu menjelaskan kepada Qin-Chen. Tuan, formasi jahat iblis surgawi 12 itu adalah formasi teratas dari klan iblis abis kami.
Ini adalah formasi tingkat puncak supreme. Setelah Anda menerobosnya, maka Anda akan diselimuti oleh kekuatan yang tak ada habisnya. Dan kemudian Anda akan benar-benar terjebak dan tidak akan dapat melepaskan diri. Apakah ada solusinya? Kata Qin Chen. Lord of the Abyss pun menggelengkan kepalanya. Hampir tidak ada, Tuan. Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Pemurnian formasi 12 ibu kota formasi iblis jahat itu sangat sulit. Ada total 12 mata formasi. Masing-masing mata formasi harus disiapkan oleh seorang ahli supreme. Ada tingkat kekuatan yang ada di sini, yang berarti jika Anda ingin menyempurnakan formasi ini, maka Anda harus memiliki 12 ahli supreme. Mayat orang yang sangat kuat hanya dapat dikerahkan dengan sukses jika dia duduk di tengah formasi. Bahkan jika Master Supreme menerobos ke dalamnya, maka itu akan sangat berbahaya. Dan dengan tingkat kultivasi kita, saya khawatir, kata Lord of the Abyss. Dia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi semua orang jelas tahu apa yang dimaksud oleh Lord of the Abyss. Mayat 12 orang yang sangat berkuasa duduk di sana. Mendengar itu, wajah Raja Bliswaning dan yang lainnya juga berubah. Dan Qin Chen nampak juga tersentak. Tidak heran itu sangat menakutkan. 12 ahli supreme itu bukanlah main-main. Salah satu dari mereka itu adalah keberadaan yang menantang surga. Bahkan untuk beberapa dari 10 ras teratas di alam semesta. Bahkan jika Anda mencari seluruh ras, maka Anda mungkin tidak akan dapat menemukan 12 ahli supreme secara sekaligus. Namun leluhur iblis abis ini telah bertarung di alam semesta selama bertahun-tahun. Dan itu bukanlah suatu kebetulan bahwa dia dapat menghabisi 12 ahli supreme secara sekaligus. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Kata Qin Chen. Wajahnya tampak jelek, tetapi Qin Chen bertekad. Karena tidak peduli apa, bagi Chen Sisi, Qin Chen harus pergi ke alam iblis mati. Bukannya tidak ada jalan sama sekali, kata Lord of the Abyss. Matanya tiba-tiba berkilat. Ada jalan, tetapi itu sangat sulit dan hampir mustahil untuk dilakukan. Apa itu? Katakan, kata Qin Chen. Dia menoleh dengan suara yang dalam. Selama kamu mendapatkan senjata sumber jiwa iblis, harta paling berharga dari klan iblis Yuan atau klan iblis abis kami, maka kamu dapat menerobos 12 formasi iblis. Karena senjata sumber jiwa iblis berisi kekuatan tertinggi klan iblis Yuan saya dan dapat mengasimilasi semua atribut kekuatan sihir. Selama ada alat sumber jiwa ini, kamu bisa menerobos formasi iblis surgawi 12 dan tidak akan diganggu oleh formasi tersebut. Hanya saja sumber jiwa iblis itu terletak di penjara iblis tak terbatas. Itu merupakan area terlarang klan iblis Yuan saya. Mengambil sumber jiwa iblis dari penjara iblis tak terbatas itu tidak lebih mudah daripada menerobos formasi 12 iblis surgawi. Kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan. Sumber jiwa iblis, kata Qin Chen. Matanya berkedip. Dia pernah mendengar tentang harta karun itu sebelumnya. Wander sepertinya berada di penjara iblis tak terbatas itu, kan? Kalau begitu, ayo pergi, kata Qin Chen dengan tiba-tiba. Tuan, kamu mau pergi kemana? Kata Lord of the Abyss. Dia terkejut dan semua orang pun segera memandang dengan bingung. Kemana lagi kita bisa pergi? Tentu saja itu adalah penjara iblis tak terbatas, kata Qin Chen. Nada suara Qin Chen dingin dan dia sudah membuat keputusan. Dengan jentikan di tubuhnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di dunia luar. Qin Chen tahu betul bahwa sekarang leluhur iblis abis dan patriark abis tidak lagi berada di klan iblis Yuan. Dialah yang mengambil Wander, mengambil perangkat sumber jiwa iblis dan memiliki kesempatan terbaik untuk melakukannya, untuk menemukan Chen Sisi. Dan jika setelah leluhur iblis abis itu kembali ke markasnya, maka Qin Chen mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Dengan adanya Lord of the Abyss bersamanya, bukan tidak mungkin bagi Qin Chen untuk dapat mengambil sumber jiwa iblis itu. Tuan, apakah Anda benar-benar akan pergi ke penjara iblis tak terbatas? Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan kaget. Di sampingnya, Shuang Kong Supreme dan yang lainnya juga nampak terkejut. Qin Chen kemudian mengangguk dengan mata yang tegas, namun Qin Chen juga tidak gegabah. Penjara iblis tak terbatas itu adalah markas klan iblis Yuan dan penuh dengan bahaya. Bahkan dengan Lord of the Abyss yang memimpin jalan, Qin Chen masih merasa ada banyak bahaya. Khususnya meskipun leluhur iblis abis telah pergi, patriark abis masih ada. Dan setelah patriark abis sampai ke markas klan iblis abis, maka oleh karena itu Qin Chen hanya perlu menemukan cara agar bisa mencegah patriark abis untuk tidak kembali. Setidaknya untuk tidak kembali ke markas klan iblis abis sampai Qin Chen selesaikan urusannya. Apa yang bisa kulakukan? Qin Chen merenung. Setelah patriark abis tidak dapat menemukan jejak mereka, maka kemungkinan besar patriark abis akan kembali ke klan iblis abis, ke markas besarnya. Dan
Jika Kincen pergi ke sana maka itu akan berbahaya. Kecuali jika Kincen membiarkan seseorang untuk mengalihkan perhatian Patriark Abyss. Memikirkan hal ini, mata Kincen pun berkedip dan Kincen tiba-tiba melirik Molly, Leluhur Iblis Luo, dan yang lainnya. Tiba-tiba bulu kuduk merinding muncul di tubuh Molly dan yang lainnya dan mereka merasakan bahaya yang ekstrim. Suara melesat. Molly dan yang lainnya pun dengan cepat terbang menyingkir, menjauh beberapa meter dari Kincen. Orang-orang ini mempunyai reaksi yang sangat tajam juga, kata Kincen. Dia tersenyum. Dia hanya memiliki pemikiran yang merugikan Molly dan yang lainnya. Dia tidak menyangka banyak orang akan bereaksi seperti itu. Molly anak keberuntungan, kata Kincen. Dia bijaksana. Keberuntungan Molly ini selalu baik. Mustahil untuk bisa mencapai benua Tianwu dan masih selamat sampai sekarang tanpa cukup keberuntungan. Teman-teman, apa yang kalian lakukan? Kata Kincen. Pikiran Kincen melintas di benaknya. Kincen tersenyum dan berkata kepada Molly dan yang lainnya. Anak Kincen, apakah kamu yakin kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada kami kan? Kata Molly. Dia menus dingin. Kamu bercanda, sekarang kalian sudah mengalami banyak hal bersamaku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal buruk kepada kalian? Kata Kincen. Dia tersenyum dan mengambil 2 langkah ke depan. Pertama, jika saya ingin menyakiti Anda, saya tidak akan memberi Anda sebagian besar manfaat dari Raja Iblis Hitam sebelumnya. Merasa Kincen mendekat, Molly dan yang lainnya buru-buru mundur beberapa langkah lagi ke belakang. Ya, mereka bertiga bingung mengapa kata-kata Kincen terdengar sangat tidak bisa diandalkan. Oke, jangan buang waktu. Meskipun kita melarikan diri dari alam iblis Dewa Jatuh, dan Leluhur Iblis Abyss juga telah meninggalkan alam iblis karena beberapa alasan khusus. Namun krisis bagi kita sebenarnya belum terselesaikan. Jika kalian bertiga tidak menyukainya, kalian bisa berakting bersama denganku. Saya pasti akan melindungi kalian semua, kata Kincen. Dia berkata sambil tersenyum, mencoba yang terbaik untuk mengundang Molly dan yang lainnya. Namun kemudian Leluhur Iblis Luo menus dingin. Awalnya dia benar-benar berencana untuk mengikuti Kincen. Tetapi sekarang setelah merasakan bahaya yang samar-samar dari Kincen, dia tidak mau lagi bersama Kincen. Tidak lama ini, Raja Iblis Laut, Api Iblis Supreme, dan Raja Iblis Hitam, 3 ahli Supreme semuanya telah mati di tangan Kincen. Jika mereka terus mengikuti Kincen, maka siapa tahu siapa yang berikutnya. Status dan kekuatan dari 3 iblis tertinggi begitu besar, namun di depan Kincen mereka tidak menyadari bahwa mereka akan jatuh begitu saja. Sekarang kultivasi saya telah banyak pulih, saya dapat melindungi diri saya sendiri. Tidak pantas bagi kami untuk terus mengikuti Anda. Ancaman dari Patriark Abyss juga belum teratasi. Hanya dengan menyebar dan pergi, kita bisa menarik perhatian pihak lain. Mengapa kita tidak berpisah di sini dan sampai jumpa lagi? Kata Leluhur Iblis Luo. Di saat dia berbicara, Leluhur Iblis Luo melambaikan tangannya. Kata Leluhur Iblis Luo. Di saat dia berbicara, Leluhur Iblis Luo langsung melambaikan tangannya kepada Molly dan Raja Iblis Api Merah. Molly dan Raja Iblis Api Merah pun segera mendekat, tampak sedikit waspada. Melihat itu, Kincen merutkan kening. Kalian sepertinya tidak percaya padaku. Apakah menurut kalian aku akan menyerangmu? Kata Kincen. Ya, jika tidak apa? Leluhur Iblis Luo bergumam di dalam hatinya. Tetapi dia buru-buru berkata kepada Kincen. Hahaha, apa-apaan ini? Kami hanya ingin menyeretmu. Dan kami tidak ingin mengikutimu, itu bukan karena alasan itu. Ya, kalau begitu baiklah, kata Kincen. Dia menghela napas dalam. Aku tidak akan memaksa kalian untuk ikut bersamaku, tetapi sekarang dunia iblis penuh dengan bahaya, bukan? Mengatakan ini, alis Kincen tiba-tiba merutkan kening dan dia berkata dengan curiga. Tidakkah kalian akan meninggalkanku dan lalu pergi ke klan iblis Api Supreme dan ke klan Raja Iblis Hitam? Ketika Kincen mengatakan ini, wajah Kincen berubah. Dia tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan suara yang dalam. Saya akan memperingatkan Anda. Anda boleh pergi, tetapi Anda tidak boleh pergi ke tempat Api Iblis Supreme ataupun Raja Iblis Hitam berada, karena akan ada banyak bahaya di sana jika Anda pergi dengan gegabah. Sekali ada keributan, itu akan menarik perhatian dari Patriark Abyss. Kalian pasti akan ditangkap oleh Patriark Abyss. Saat itu tidak masalah jika kalian mati, tetapi jika kalian ketahuan, maka jangan ekspos keberadaan saya. Kata Kincen. Berbicara tentang ini, Kincen tiba-tiba merasakan sedikit niat. Kata Kincen berbicara tentang ini, Kincen tiba-tiba mengeluarkan sedikit niat membunuh. Lalu Iblis Luo dan Molly pun yang mendengarnya langsung saling memandang.
Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir bagaimana kami bisa melakukan hal sembrono seperti itu. Sekarang krisis belum terselesaikan, sudah terlambat bagi kami untuk melarikan diri dari dunia iblis. Bagaimana mungkin kita bisa terus tinggal di sini? Kata leluhur iblis Wo. Ya, itu bagus, kata Qin-Chen. Dia tampak lega lalu mengangguk dan kembali berkata dengan ekspresi menyesal. Karena kalian harus pergi, maka aku tidak akan menahanmu. Tetapi jika kamu tidak punya jalan keluar, kalian bisa pergi ke umat manusia untuk menemukanku. Meskipun aku tidak bisa memutuskan siapa kalian dan berada di pihak mana kalian, tetapi tidak masalah jika ras manusia menerima beberapa orang dari kalian, kata Qin-Chen. Mendengar itu, Molly mencibir di dalam hatinya. Pergi ke umat manusia untuk menemukanmu. Itu hanyalah jalan buntu. Namun Molly kemudian berkata dengan senyuman di wajahnya, jangan khawatir, kami semua dari benua Tianwu. Jika ada bahaya, kami pasti akan datang untuk menemukanmu. Setelah mengatakan itu, Molly, leluhur iblis Lo, dan yang lainnya mengangkat tangan mereka ke arah Qin-Chen. Dan dengan suara mendesir, mereka bertiga berbalik dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Melihat ketiga orang itu pergi, Qin-Chen menunjukkan senyuman tipis di bibirnya. Nah, Qin-Chen, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi sekarang? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata kepada Qin-Chen dengan curiga. Kalau tidak, apakah aku harus membunuh mereka? Kata Qin-Chen. Dia tersenyum sedikit. Leluhur iblis Luo tampaknya sangat arogan. Tetapi menurut Anda, apakah ada peluang untuk membunuh mereka secara langsung tanpa memberitahu dan memperingatkan Patriark Abyss? Mendengar itu, leluhur naga Hong Huang tiba-tiba terdiam. Sekarang tingkat kultivasi leluhur iblis Luo telah pulih pesat. Meskipun dia masih jauh di belakangnya, namun kemungkinan untuk membunuh mereka secara diam-diam itu hampir 0%. Begitu leluhur iblis Luo dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan mati, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Namun karena leluhur iblis Luo adalah dewa dan iblis teratas di antara 3000 dewa iblis kuno, mereka tidak tahu apa artinya. Karena orang seperti itu pasti sangat sulit untuk bisa dibunuh. Leluhur naga Hong Huang hanya bisa terdiam. Memang dia sendiri mengetahui kekuatan dari leluhur iblis Luo dengan sangat baik. Karena di zaman kuno leluhur iblis Luo itu adalah puncak eksistensi di ranah supreme. Dan dia bahkan telah mencapai setengah langkah transenden. Kultivasi orang kuat di zaman kuno hanya lebih kuat dari sekarang. Meskipun leluhur iblis Luo belum memulihkan basis kultivasinya, tetapi dalam keadaan putus asa, kecuali dia mengambil tindakan, mungkin masih ada beberapa kemungkinan. Namun jika tidak, kemungkinan untuk membunuh iblis Luo dan yang lainnya itu sangatlah rendah. Tetapi itu juga akan menimbulkan kerugian kepada Qin-Chen, karena jika leluhur naga Hong Huang terekspos, maka Qin-Chen dan yang lainnya juga akan terekspos. Tetapi itu saja, itu memang bagus, karena selanjutnya Molly dan yang lainnya itu akan menarik perhatian Patriark Abyss untuk kita, kata Qin-Chen. Menarik perhatian Patriark Abyss untuk kita, kata leluhur naga Hong Huang. Dia terkejut karena Qin-Chen ternyata mempunyai ide ini. Tuan Chen, apakah Molly dan yang lain itu benar-benar akan pergi ke dunia api iblis supreme dan juga Raja Iblis Hitam, dan lalu akan menarik perhatian Patriark Abyss, kata Raja Iblis Wanling. Dia bertanya. Mendengar itu, Qin-Chen pun tersenyum dengan ekspresi percaya diri di bibirnya. Aku sangat mengenal pria itu, Molly. Tidak mungkin baginya untuk pergi begitu saja. Dia pasti akan mencari keuntungan lainnya. Nah, Qin-Chen, aku akhirnya tahu rencanamu. Pada saat ini leluhur naga tiba-tiba berkata, pantas saja kamu berinisiatif untuk menyebutkan wilayah klan iblis api supreme dan juga wilayah Raja Iblis Hitam sebelumnya. Apakah Anda dengan sengaja mengingatkan mereka? Ya, itu dia, kata Qin-Chen. Dirinya tersenyum. Ayo pergi, Lord of the Abyss, pimpin jalan menuju penjara iblis tak terbatas, kata Qin-Chen. Tuan, apakah kita akan benar-benar pergi ke sana? Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ya, tentu saja, kamu pimpin jalan. Ngomong-ngomong, diam-diam, sebarkan berita di jalan. Ada orang kuat yang sedang membunuh dan menjarah di wilayah klan iblis api supreme dan juga di wilayah klan iblis Raja Iblis Hitam. Dan yang terbaik adalah beritanya harus sampai ke telinga Patriark Abyss, kata Qin-Chen. Begitu kata-kata ini keluar, leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Sungadarah, dan juga Raja Iblis Wanling semuanya terdiam. Sial, Tuan Chen ini benar-benar pengkhianat. Dia langsung menggunakan leluhur iblis Luo dan yang lainnya sebagai umpan. Namun Qin-Chen hanya tersenyum, tetapi Qin-Chen tidak menganggapnya serius. Lalu kemudian sosok Qin-Chen menghilang dalam sekejap. Sementara saat ini di dalam kehampaan di kejauhan,
Ketiga Molly, Lord Iblis Luo, dan Raja Iblis Api Merah terbang dengan cepat. Akhirnya menyingkirkan orang itu. Kata Raja Iblis Api Merah, dia menghela napas lega dan karena mengikuti Qin-Chen dia selalu merasa sedikit khawatir. Dia takut Qin-Chen akan menikamnya jika dia tidak berhati-hati. Tuan Lord Iblis Luo, Lier, jika kita ingin meninggalkan dunia iblis, sebaiknya kita pergi ke arah ini. Area ini akan melewati wilayah banyak klan iblis teratas. Setelah ditemukan kita akan mendapat masalah, kata Raja Iblis Api Merah. Siapa bilang kita akan meninggalkan dunia iblis, kata Lord Iblis Luo. Dia berkata dengan tenang. Tidak meninggalkan dunia iblis. Raja Iblis Api Merah pun tertegun. Sekarang dunia iblis berada dalam krisis seperti ini. Kemana kita bisa pergi jika kita tidak meninggalkan dunia iblis? Kita telah menyinggung Patriark Abyss. Bukankah kita, kata Raja Iblis Api Merah. Apa yang kamu takutkan? Kata Lord Iblis Luo. Dia memutar matanya ke arah Raja Iblis Api Merah. Wanita memiliki rambut panjang tetapi pengetahuannya pendek. Sekarang Lord Iblis Abyss tidak ada di dunia iblis. Inilah saatnya bagi kita untuk membunuh orang-orang di dunia iblis. Bagaimana mungkin kita bisa menyia-nyiakan hal baik seperti ini? Ini merupakan kesempatan langka bagi kita, kata Lord Iblis Luo. Tapi Patriark Abyss itu, kata Raja Iblis Api Merah. Apa yang harus ditakutkan pada Patriark Abyss itu? Dia hanyalah orang yang bodoh. Apakah kamu masih takut kepadanya? Lord Iblis Abyss itu adalah masalah yang sebenarnya. Namun sekarang Lord Iblis Abyss telah tidak ada di dunia iblis. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita, kata Lord Iblis Luo. Dia berkata dengan nada yang menghina. Raja Iblis Api Merah pun tidak bisa berkata-kata. Dia melirik ke arah Molly, hanya untuk menemukan bahwa Molly juga sangat tenang. Dan Molly jelas memiliki ide yang sama dengan leluhur Iblis Luo. Ayo pergi. Suara mendesing, tubuh Molly bergetar dan dia dengan cepat bergerak menuju markas klan Iblis Api Supreme dan juga markas klan Raja Iblis Hitam. Kedua pemimpin klan besar ini itu sudah meninggal sebelumnya dan para master di dalamnya itu merupakan makanan bagi leluhur Iblis Luo dan Molly. Wilayah klan Iblis Abyss terletak di area tengah alam iblis, tidak terlalu jauh dari sini. Dengan Lord of the Abyss yang memimpin jalan, kecepatan Qin-Chen meningkat hingga ekstrim di sepanjang jalan. Dengan pencapaian Qin-Chen saat ini di jalur luar angkasa, kecepatan Qin-Chen tidak lebih lemah daripada beberapa ahli supreme teratas. Dan setengah hari kemudian, dalam kehampaan yang tak berujung, dua sosok tiba-tiba muncul di sana, itu melayang di dunia yang luas ini. Dan itu adalah Qin-Chen, juga Lord of the Abyss.